Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap dengan belajar di rumah? Kalian masih tetap semangat? Iya, pintar sekali. Insya Allah masih tetap semangat ya anak-anak. Ayo kita mulai belajar kembali walaupun kalian tetap masih berada di rumah. Pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 2 semester 1 dengan tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah pembelajaran 1 dan 2. Ya. Dengan ibu, nama ibu adalah Sabto Nugroho dari SD Negeri Kedung Krisik. Anak-anakku sekalian, masih tetap belajar di rumah. Kalian harus masih tetap juga menjaga protokol kesehatan dengan tetap menjaga dengan 5M. 1. Kalian harus tetap bermasker, mencuci tangan kalau dari mana-mana, menjaga jarak, atau mencuci tangan pakai hand sanitizer boleh. Dan apabila batuk dan pilek atau lagi sedang sakit, kalian tetap harus menutup hidung atau bermasker. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini bersama ibu yaitu 1. Bahasa Indonesia, kalimat tanya, keberagaman benda. 2. Matematika, pembagian bilangan. 3. SBDP, gambar imajinatif. 4. PPKN, tata tertib di sekolah. 5. PJOK, mendorong bola. Sebelum kita belajar, tentunya kalian harus berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Kalau kalian beragama Islam, yuk kita berdoa bersama ibu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, setelah kalian berdoa, yuk kita mulai belajar. Siapkan, jangan lupa ya, kalian siapkan apa ya? Ya, siapkan alat tulisnya. Pastinya buku kalian siapkan ya. Sudah siap anak-anak? Yaitu buku tulis kalian siapkan. Setelah itu apa? Betul, pensil. Jangan lupa siapkan juga penghapus. Iya, pintar sekali. Terus, sudah siap anak-anak? Oke, lanjut. Terlupakan berarti ya. Harus ada penggaris. Siapa tahu kita perlu penggaris? Iya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat membuat kalimat tanya dengan benar. 2. Siswa dapat menghitung hasil bagi 2 bilangan. Pembagian dengan cara berulang dengan tepat. Pengurangan berulang dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi alat bahan dan digunakan untuk menggambar imajinatif dengan benar. 4. Siswa dapat menyebutkan isi teks terkait dengan beragam benda di sekitar dengan benar.
5. Siswa dapat mengidentifikasi tata tertib dan kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar. 6. Siswa dapat menjelaskan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dengan benar. Oke, ayo kita mulai belajar anak-anak. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Lihat bacaannya. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Nah, tentunya kalian biasa kalau lagi istirahat seperti ini. Ya. Ada yang apa saja, lagi sedang apa saja itu ya. Oh, betul sekali. Pintar ya anak-anak. Ada teman perempuan kalian sedang bermain lompat tali. Nah, ada juga yang sedang bermain kelereng. Iya, ada juga yang sedang bermain memindahkan air, ya. Nah, tentunya kalian biasa bermain kalau dikala sekolah masuk seperti biasa. Yuk kita lanjut, lihat. Nah, kira-kira setelah melihat gambar tadi, cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah. Tentunya anak-anak ibu pinter. Dicoba. Ayo kita lihat. Ya. Ya, tadi gambar yang tadi. Nah, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Bisa. Pasti bisa anak-anak ibu. Pasti pintar. Ya, tentunya pasti bisa. Silakan, ayo kita belajar bersama-sama. Sebelum membuat pertanyaan, kalimat tanya, perhatikan penjelasan berikut dari buku. Ya, kita lihat kata tanya, ya, atau pengertian kata tanya. Ya, sebelum kalian membuat kata tanya, kita lihat dulu ada pengertian dari kata tanya. Ya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Ya, betul. Nah, kata tanya terdiri dari apa? Ya. Ibu ulangi, kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya, tentunya kalian menyimak dengan baik. Oke. Lanjut, kata tanya apa? Ya. Oke, kita lihat membuat kalimat dari kata apa. Ya, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat dan kegiatan dari kata apa. Ya, nanti contohnya di bawah nanti kita bahas bersama-sama. Siapa? Ya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang, nama orang, ya. Siapa? Ya, untuk menanyakan nama orang. Ayo lanjut dengan kata kapan. Ya. Kapan bisa dengan kata tanya seperti apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Ya. Terus di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Nah, ayo kita lanjut. Bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara perbuatan. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar yang tadi ya. Nah, sekarang dari gambar yang tadi kalian bisa membuat kalimat tanya. Ayo kita lihat satu-satu ya. Apa yang sedang dimainkan Benny? Ya, di sana di belakang awas harus ada tanda tanyanya ya, karena kata tanya harus ada tanda tanyanya. Apa yang sedang dimainkan Benny? Ya, kamu perhatikan di gambar ya, nanti bisa jawab. Ya, nah, mana lagi nih ya?
Oh, siapa saja yang bermain lompat tali? Ibu ulangi, siapa saja yang bermain lompat tali? Ya, lanjut. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Terus, yuk, kapan mereka bermain bersama? Lanjut, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, inilah kata-kata tanya dari berdasarkan gambar tadi. Ya, kita lanjut. Perhatikan percakapan berikut. Yuk, lihat percakapan berikut. Di sana ada dua orang teman sedang berbicara, ya, di bawah pohon, ya. Iya, betul. Sepertinya anak-anak itu sedang apa ya? Istirahat tentunya, ya. Ya. Kamu masih ingat? Ayo kita bacakan. Anak-anak itu sedang saling berkomunikasi. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Ya, yang satunya menjawab, masih banyak yang satu. Oh ya, sorry, maaf ya, nanti bentar, Bu Guru salah nih. Oh iya, berapa orang yang masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, masih ada berapa? 3 orang. Nah, sekarang bagaimana caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Ada yang bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap anak mendapatkan kelereng sama banyak? Ya, temannya yang satunya menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan setiap orang 1 hingga habis. Ya. Lihat. Oh, kalau begitu pakai pengurangan berulang ya. Nah, boleh lihat pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Ya, lihat lagi. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Beni Edo. Ya, lanjut. Nah, sekarang tadi ada pembagian ya anak-anak. Ya, dengan pembagian hasil pengurangan berulang, ya. Pembagian hasil pengurangan berulang sampai hasil pengurangannya hasilnya 0, ya. Nah, contoh soal. Ada 18 bola basket yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola basket yang dilihat setiap orang? Yuk kita lihat bersama-sama. 18 bola basket dibagi kepada 6 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah, kamu tulis, lihat, 18 dibagi 6. Ya, lihat lagi keterangannya ya. 18 dibagi 6 sama dengan, yuk kita lihat. Nah, 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6.
dikurangi 6 dikurangi 6, ya, sama dengan berapa? 0. Iya, pinter, ya. Sekarang karena terdapat pengurangan berapa kali ya, maka lihat anak panah Bu Guru ya, lihat ya, 1, 2, 3. Berapa kali pengurangan banyaknya? Dihitung tadi 3 kali, betul sekali. Iya. Maka 18 dibagi 6 sama dengan 3. Betul, ya. Lanjut. Ya. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam kotak. Jika setiap kotak membuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Ayo kita lihat pembahasannya bersama-sama. 12 karet gelang dibagi ke dalam 4 kotak, maka kotak pembagiannya adalah 24 dibagi 4. Ya, lihat lagi ya. 24 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0, ya. Nah, sekarang karena terdapat pengurangan sebanyak berapa kali ya? Ayo kita hitung sama-sama. Nah, pengurangannya, tanda pengurangannya ada berapa kali ya? Tanda kurangnya, yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali. Iya. Karena terdapat pengurangan sebanyak 6 kali, maka 24 dibagi 4 sama dengan 6. Ya. Mengerti anak-anak sampai di sini? Aduh, pinter-pinter sekali anak-anak Bu Guru. Bisa ternyata ya. Nah, sekarang lanjut dengan pembagian dengan cara pengulangan berulang. Iya. Yuk kita lihat. Soal lagi. Nomor 1 ya. 4 dibagi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, lihat pengurangannya kita hitung. Iya, oke. Udah ada yang bilang 1, betul. Udah ada yang bilang 1 karena pengurangannya 1. Ayo lanjut lagi dilihat. 2. Iya, betul sekali. Berapa pengurangannya? 2. Jadi 4 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 2. Sorry Ibu ulangi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Pinter. Nah, sekarang nomor 2 sudah muncul. Lihat. 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Iya. Kita lihat pengurangannya ada berapa tadi? Yuk kita lihat hitung. 1, 2. Berapa anak-anak? 2. Pinter sekali. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Pinter sekali. Anak-anak Bu Guru cepat, cerdas ya. Bisa. Ya, lanjut ke nomor 3. Ya, 9 dibagi berapa? Dibagi 3. Betul, sama dengan berapa? Yuk, masih dengan pembagian dengan cara pengurangan berulang. 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ya, betul. Ya, kita hitung lagi supaya kalian mudah ya. Caranya menghitungnya apa? Pengurangannya ada berapa? Ayo kita berhitung bersama-sama. 1, 2, 3. Iya, betul. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, pinter anak-anak Ibu. Ya,
lanjut ya. Nah, sekarang yuk kita menggambar. Menggambar apa sih, Bu? Oh iya, menggambar imajinatif ya. Ayo kita menggambar imajinatif ya. Nah, apa sih, Bu, gambar imajinatif itu? Saya nggak tahu. Ayo kita bersama-sama. Bahan gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Aduh, kamu harus menghayal, saya harus menghayal ya. Ada buku gambarnya, kamu menghayal dulu. Kira-kira saya mau menggambar apa ya? Nah, jadi sekali lagi, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Oke, lanjut. Ya. Kamu sebelum menggambar, ya, alat yang digunakan pasti kalian anak-anak Bu Guru sudah pinter-pinter, udah canggih-canggih sekarang. Ya, alat bahannya yang akan harus digunakan itu harus dipersiapkan, pasti udah tahu. Oke, yuk. Tentunya sudah jelas, pasti harus ada buku gambar. Oke, dibuka buku gambarnya. Ayo, ya. Oke, Bu, saya udah buka buku gambarnya ya. Oke, ayo. Sudah ada buku gambar. Apalagi ya kira-kira yang kurang ya? Nggak bisa nulis kalau tidak ada pensilnya ya, tidak bisa gambar kalau nggak ada pensilnya. Oke, lanjut. Iya, ini yang kesukaan anak-anak, harus ada pensil gambar atau pensil warna ya, karena tidak ada warna. Kalau menggambar nggak pakai warna, pasti gambar kalian kurang bagus ya, kurang cantik ya. Boleh dengan apa, Bu? Saya punyanya krayon, boleh dengan pakai krayon. Bu, saya punya cat air, boleh dengan cat air. Oke, lanjut. Apalagi yang kurang? Pasti ada penghapus. Iya. Ayo lanjut. Ya, itulah bahan-bahannya ya, bahan dan alatnya ya. Siap, lanjut. Nah, contoh hasil gambar karya imajinatif ya. Ini contoh saja. Boleh kalian gambar yang dengan khayalan kalian masing-masing. Ini contoh Bu Guru, lihat. Waduh, ini gambar apa ya kira-kira? Oh, betul ya, buku yang lagi terbuka ya, buku yang terbuka. Yang sedang membuka bukunya sedang keadaan terbuka ya. Pakainya apa itu? Pakai bulatan-bulatan kecil, betul. Pakai nol-nol kecil, iya sama saja. Pakai lingkaran-lingkaran kecil, betul sama saja. Lingkarannya dipakai atau diwarnain, ternyata cantik ya. Iya. Nah, itulah gambar imajinatif yang kalian harus gambar. Lanjut. Iya. Nah, sekarang lihat. Ayo lihat ya, ada bacaan dan ada gambarnya. Ya. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat oleh kalian ya. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Ya, yuk kita lihat lagi. Nah, mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Setiap pengamatan Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu, ada juga gangsing dari plastik. Nah, lihat, lanjut. Oke, ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang ada atau kamu dengar. Ya. Nah, lihat. Benda apa saja yang ada di dalam cerita tadi? Tentunya masih ingat? Iya, betul. Betul sekali ya. Ada yang jawab minyak, gelas, plastik, dan gangsing. Iya, betul sekali. Pinter-pinter anak Bu Guru ya. Lanjut pertanyaannya. Ya,
Bagaimana cara Udin berpakaian? Iya, betul. Iya, memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Ya, pintar sekali ya. Lihat lagi, mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Jawabannya betul, agar tangannya tetap bersih. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Bagaimana bentuk minyak? Bagaimana ya bentuk minyak? Oh, iya, ada yang kedengaran dari Bu Guru sana. Iya, lanjut pertanyaan jawabannya. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah, menyerupai wadahnya. Nah, ada lagi nih pertanyaannya. Oke, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Aduh, pinter, rapi dan bersih tentunya. Nah, itulah tadi dari pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita gambar yang telah kamu lihat tadi. Nah, sekarang ada tata tertib ya. Yuk kita baca tata tertibnya ya. Lihat, ada tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah, misalnya guru, siswa, dan karyawan sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. 1. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. 2. Piket kelas. 3. Memakai topi setiap upacara hari Senin. 4. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 5. Berangkat ke sekolah tepat waktu. 6. Memakai sepatu berwarna hitam. 7. Berbicara dengan guru dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, itulah tata tertib ya. Bisa kalian patuhi dan bisa kalian harus kamu patuhi dan harus kamu ikuti. Oke, lanjut. Ya, kita ini sedang apa ya kira-kira ya? Aduh, betul sekali ya. Sedang olahraga. Kalau olahraga tentunya di mana ya? Olahraga tentunya di lapangan ya, tentunya di lapangan ya. Coba lihat, yuk ya, perhatikan mereka sedang bermain apa. Dengan permainan apa yaitu? Dengan permainan, betul sekali, dorong bola ya, permainan mendorong bola ya. Lihat ya, lihat itu anak-anak ya, sudah kamu perhatikan? Lanjut ya. Permainan mendorong bola ya. Oke, sebelum ada permainan, kalian tentunya apa dulu ya? Kalau olahraga supaya kalian jangan cedera, harus apa ya? Harus apa ya? Oh iya, betul, harus pemanasan ya. Sebelum berolahraga kita harus adakan pemanasan terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengurangi kecelakaan atau cedera ya. Jadi kalian harus pemanasan terlebih dahulu. Iya, yuk kita lihat gambarnya. Ya, lihat. Bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Nah, Ibu ulangi, bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Mana tangan kalian? Iya, pinter, betul ya. Sebelum melakukan permainan, melakukan pemanasan terlebih dahulu tadi, betul. Iya, ternyata sebelum ibu tampilkan ininya, kalian sudah pinter menjawabnya ya. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mengurangi cedera. Langkah-langkah permainan mendorong bola. Ayo lihat langkah-langkahnya ya. Nah, A. Melakukan gerakan dasar mendorong.
Dua, siswa berhadapan saling memegang bola. Nah, kalian harus berhadapan dengan teman kalian, ya. Berhadap-hadapan, ya, saling memegang bola. C, pemain saling mendorong bola, ya. Dan D, siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Jadi kuat-kuatan ya. Harus kuat kalian ya, harus kuat ya. Kalian bisa mendorong teman kalian, berarti kalian pemenangnya. Hore ya, ternyata kalau sudah bisa mendorong temannya berarti pemenangnya. Oke, lanjut. Ya. Nah, sekarang kita terakhir ke kesimpulan. Ya. Dalam membuat kalimat tanya, satu ya, kesimpulannya, dalam membuat kalimat tanya digunakan kata tanya yang terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dua, pembagian adalah hasil pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Pembagian bisa dihitung dengan cara pengurangan berulang. 3. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat gambar imajinatif yaitu buku gambar, pensil, penghapus, dan pensil warna. 4. Benda dapat menempati segala ruang. Contohnya, bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah mengikuti wadahnya. 5. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah. Misalnya, guru, siswa, atau karyawan sekolah. Salah satu contohnya adalah berangkat ke sekolah tepat waktu. Permainan mendorong bola dapat melatih kekuatan otot tangan. Permainan yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, sampai di sini dulu keterangan dari Bu Guru. Pembelajaran jarak jauh. Tentunya kalian masih harus tetap semangat walaupun belajar dengan jarak jauh. Tidak boleh kendor ya. Tetap semangat. Tetap ingin pintar, tetap ingin cerdas dengan tetap belajar di rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya kalian harus patuhi. Dan sampai di sini dulu pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih. Ibu tutup dengan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.